Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, NIM 18 10 30 11 41. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang proses fisioterapi pada bedah umum. Untuk dosen pembimbing praktikum saya itu Bapak Tri Laksono. Langsung saja. Bedah umum atau general surgery ini tindakan operasi yang melibatkan area perut dan mungkin juga di area toraks. Ada juga abdominal surgery. Abdominal surgery ini yaitu pertama prosedur bedah yang melibatkan area perut. Yang kedua digunakan untuk mentreatment atau menyelesaikan gangguan yang ada di organ dalam baik itu organ pencernaan, usus, lambung dan lain-lain. Di organ lain contohnya di uterus, ovarium atau di organ pelvik yang lain. Terus general anesthetic atau bius total dengan cara memasukkan obat bius pada pasien bisa dengan injeksi maupun inhalasi atau menghirup supaya pasien tidak merasakan sakit ketika dilakukan proses operasi. Di sini ada konsep pemeriksaan fisioterapi pada muskuloskeletal. Yang pertama, pemeriksaan dasar, di mana pemeriksaan dasar ini meliputi anamnesis. Anamnesis ini bagaimana kita tanya jawab atau menanyakan biodata pasien. Yang kedua, pemeriksaan dasar yang kedua ini ada vital sign, yang ketiga catatan klinis, yang keempat inspeksi ini berupa kita melihat dari postur tubuhnya seperti itu. Yang kelima ada palpasi di mana palpasi untuk meraba atau memegang di sekitar area-area yang injury atau operasi. Yang keenam ada PX gerak atau pasien gerak atau fungsi dasar. Yang kedua, pemeriksaan khusus pengukuran. Yang pertama ada nyeri, yang kedua LGS, ketiga ODEM, keempat kekuatan otot, kelima kemampuan fungsional, dan yang keenam instabilitas. Mohon maaf, ketutup. Yang ketiga problematic fisioterapi. Yang pertama ada body structure and functional impairment, functional limitation. Yang kedua activities atau aktivitas participation. Lalu ada goal of PT in thoracic and abdominal surgery condition. Yang pertama, mencegah komplikasi pulmonari oleh karena anestesi. Yang kedua, mencegah deep vein thrombosis atau kondisi di mana darah menumpuk di vena dan membengkak sehingga menyumbat sistem sirkulasi peredaran darah. Yang ketiga, maintain good posture. Yang keempat, maintain muscle power and joint ROM. Yang terakhir ada promote early ambulation. Selanjutnya ada resiko atau komplikasi paru pasca operasi. Resiko dapat terjadi jika yang pertama itu proses emergensi prosedur berkepanjangan atau lama. Yang kedua, pasien dengan masalah kesehatan di masa lalu misal riwayat asma seperti itu. Yang kedua, pasien dengan malnutrisi atau dengan mobilitas yang menurun, usia lebih dari 60 tahun. Yang terakhir, general anesthesia. Selanjutnya ada efek anestesi sistem pernafasan. Yang pertama atelektasis, yang kedua kondisi di mana paru tidak terisi udara kemudian bisa menyebabkan kollaps, ditandai dengan yang pertama hypoventilation dan pernafasan tidak terdengar. Yang kedua insufficiency otot pernafasan. Yang ketiga penggerak ventilasi menurun. Terus yang ketiga hipoksemia, dan yang keempat, mohon maaf ini kameranya ketutup, dan yang keempat itu ada rendahnya kadar oksigen dalam darah
Yang kelima ada lung aspiration. Yang terakhir kondisi ketika zat asing tidak sengaja masuk ke paru-paru dan tidak dapat dikeluarkan. Oke. Selanjutnya ada pre-operasi atau selesai operasi. Yang pertama meningkatkan hubungan antara terapis dengan pasien. Maksudnya biar kita lebih akrab sama pasien dan lebih enak untuk menerapi atau menangani seorang pasien. Yang kedua, menilai kondisi pasien. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya dilakukan intervensi fisioterapi setelah operasi. Yang keempat, memberikan edukasi kepada pasien seperti breathing exercise, counting teknik, terus ada transfer teknik. Lalu yang terakhir pentingnya early ambulation. Selanjutnya di sini ada fase operasi atau post operatif. Di sini kemungkinan masalah post operatif ini yang pertama gangguan ventilasi atau atelektasis. Analisanya itu nyeri ketika deep breathing. Yang kedua ada retensi sekresi, di mana analisanya itu ada 2, kesulitan dalam batuk efektif, 2, penurunan fungsi ciliaris di paru. Yang ketiga ada deep vein thrombosis. Analisanya itu dia bed rest. Yang keempat ada mobilitas toraks terganggu. Analisanya thoracic incision. Terus ada postur buruk atau duduk yang membungkuk seperti ini. Duduk membungkuk itu analisanya pain at incision line. Yang keenam ada poor ADL. Analisanya pain at incision line. Mohon maaf kameranya sana kemari karena ketutupan materinya. Lalu post operative treatment. Tujuan fisioterapi sendiri itu ada 6. Yang pertama meningkatkan ventilation, mencegah atelektasis, di mana teknik yang kita pakai atau treatment yang kita pakai di sini yang pertama dia pragmatic BE, lower costal BE, incentive spirometer. Yang kedua ada early ambulation. Terus tujuan fisioterapi yang kedua mengeluarkan sekresi, di mana teknik yang kita gunakan adalah choke training dengan wound support dan early ambulation. 3. Mencegah deep vein thrombosis. Teknik yang kita gunakan adalah ankle pumping exercise. Yang keempat meningkatkan mobilitas toraks. Teknik yang kita gunakan chest trunk mobilization exercise. Meningkatkan postur tubuh. Yang kelima meningkatkan postur tubuh education. Teknik yang kita gunakan education posisi gerak. Mohon maaf. Lalu ada meningkatkan ADL, di mana promotive early ambulation seperti wound support, rolling shoulder dan knee rolling. Terus ada monitoring, di mana monitoring ini penentuan yang tepat dari vital function untuk memastikan bahwa intervensi fisioterapi aman dan memberikan efek terapeutik. Selanjutnya muscle strengthening. Muscle strengthening ini yaitu penguatan otot, di mana yang pertama latihan ekstremitas atas meningkatkan efek chest therapy atau endurance latihan dan mencegah dyspnea. Yang kedua, latihan resisted dapat meningkatkan massa
dan kekuatan otot. Yang ketiga, neuromuscular electrical stimulation digunakan untuk mencegah disuce muscle atrophy pada pasien yang tidak dapat melakukan kontraksi otot secara volunteer. Yang selanjutnya, breathing exercise. Di mana breathing exercise ini dilakukan ada 4, di mana yang pertama, relax shoulder dan upper chest. Yang kedua, bernafas secara pelan dalam pernapasannya dalam sampai paru-paru terasa full atau inspirasi maksimal menggunakan hidung. Yang ketiga, tahan nafas selama 3 detik. Yang keempat, menghembuskan nafas secara perlahan lewat mulut, bisa diulang sebanyak 6 kali. Lalu ada contoh exercise, di mana contoh exercise ini pada ankles seperti ini, fleksi ekstensi. Lalu knee juga seperti itu, fleksi ekstensi. Terus ada exercise pada abdominal exercise, di mana panggul kita yang ngangkat posisi terlentang. Selanjutnya ada early mobilization, di mana early mobilization ini physical activity cukup untuk mendatangkan efek fisiologis akut. Yang pertama, memperbaiki ventilasi, memperbaiki sirkulasi darah sentral dan perifer, meningkatkan metabolisme otot, meningkatkan kewaspadaan, mencegah deep vein thrombosis. Ada lagi bed activity, masih early mobilization. Bed activity assisted activity exercise, latihan duduk di tepi bed, latihan jalan di tempat, latihan transfer dari bed ke kursi, tilting table, chair exercise, walking exercise. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.